Betul. Ketakutan yang kemudian ada yang lahir di benak abangku ini terhadap apa yang saya sampaikan itu saya sadari. Ya, hebatnya abang setelah kemudian dalam pencarian panjang saya memikirkan menelaah kepribadian saya secara menyeluruh, ternyata memang hal itu wajar abang lakukan. Namun ada sisi di mana yang harus kita sadari bahwa kalau bukan kita lalu siapa lagi gitu. Saatnya lah kemudian ketika Bang Suma itu ada khilaf, dipanggil, dinasehati, kemudian diajak berdialog baik-baik. Jangan kemudian kekurangan itu diumbar ke musuh karena ini kita lagi perang gitu. Nah, karena kita lihat Bang, ada yang dari orang-orang yang mengaku Muslim berkongko-kongko dengan musuh-musuh Islam untuk menghujat Islam dan menghujat kami apologet ini. Untuk itulah kemudian saya dari ujung rambut sampai ujung kaki memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Abang Azam. Antum adalah orang yang luar biasa. Saya Zulkifli Mabas merasa malu di hadapan Allah dan juga di hadapan antum yang fakir ilmu ini, yang harus belajar sama antum ini, Masya Allah. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya Bang. Amin. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi mau disampaikan Bang Azam, dan assalamualaikum buat Pak Danja Mumek dan Cinta Solawat. Ada si Kung Yin Iya, pula Bang. di sini. Amin. Ini Bang, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bang. Saya tidak tahu mau berkata apa Bang. Sebenarnya semua itu terjadi karena infiltrasi kafir Bang. Kalau saya boleh diizinkan untuk mengutip semua kata-kata yang pernah saya lontarkan kepada Abang. Allah. Ya, silakan Bang, silakan. Sebelum kita serahkan kepada saudara kita Pendeta Jance Mumek. Loh, kok jadi pendeta dia? Mantan pendeta. Iya, mantan pendeta. Mungkin Bang Azam masih ada yang ingin disampaikan. Intinya saya mohon maaf ya Bang ya. Bang, izin sedikit sebelum Pak Dance, mungkin qadarullah kita dapat informasi salah satu saudara kita yang mualaf, Bang Honorius atau Bang Abdullah, beliau sekarang terbaring di ICU dalam kondisi tidak sadarkan diri karena beliau mengalami sakit, memang memiliki penyakit kanker. Mohon maaf. Ini harus saya sampaikan ke publik sebagai bentuk mudah-mudahan publik bisa mendoakan beliau ya. Dan beliau sedang tidak sadarkan diri dan perlu diketahui kemualafan beliau di awal itu sangat-sangat membuat keluarganya murka ya. Dan Masya Allah ketika beliau sekarang di ICU saya mendapatkan informasi bahwa orang tua perempuannya dan adiknya pun bergabung menjadi seiman dengan kita menyembah kembali kepada Allah. Dan itu yang beliau harapkan di awal ketika beliau masih bersadar belum masuk ke ICU. Dan saya mendapatkan informasi ini dari orang yang cukup dekat dengan beliau, insya Allah. Dan Bang Zuma dan teman-teman sini, mari kita sampaikan kepada Allah permintaan kita untuk diberikan kepada Bang Abdullah atau Bang Honorius kesehatan dan juga kekuatan, kesabaran, istiqomah dalam Islam bagi keluarga beliau yang baru saja memeluk Islam. Dan mungkin kita juga mintakan kepada Allah agar ayahnya diberi kelembutan hati begitu. Karena memang ayahnya orang yang sangat paling keras atas keislaman dari Bang Honorius sendiri. Buat teman-teman yang ada di sekitaran Jogja atau di Klaten, tolong dicari kalau ingin mendampingi, silahkan dicari lokasi beliau kepada teman-teman yang sudah ada seperti Kak Romi, Umi Dini. Silahkan ditanyakan posisi rumah sakit beliau, dan kalau ingin berkunjung silahkan. Karena saya jauh di Jakarta jadi saya tidak bisa. Mungkin teman-teman yang ada di Klaten boleh. Maaf noise di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya turun. Silahkan dilanjut yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan saudara di sini ada ya, assalamualaikum buat Bang Roman juga ya. Ya mungkin Pak Danja ada yang mau disampaikan. Halo. Pak Dance. Oke, mungkin Pak Dance lagi ada kesibukan ya. Mungkin dari Pak Dokter silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi sebelum saya masuk ke hal-hal yang dibicarakan tadi, saya mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah sebentar malam kita sudah mulai tarawih, dan insya Allah semoga Allah memberikan keafiatan, keimanan, hidayah, sehingga ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan nanti insya Allah semakin meningkat dan diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan ibadah dengan baik. Sekaitan dengan hal-hal yang muncul, bahwa tadi malam kita berbicara tentang adanya teman-teman dari golongan muslim sendiri yang mengaku muslim yang menghujat Gurunda, saya kira dengan siapa ya, evangelis Yonatan Nandar. Saya berpikir begini, bahwa tidak ada manusia yang akan menendang bangkai, dan tidak ada orang yang akan menurunkan orang yang sudah rendah. Jadi orang-orang yang dianggap digunjing dan mau diturunkan pasti levelnya tinggi. Itu saya punya prinsip dalam hidup, bahwa kalau saya mau diturunkan berarti saya dianggap orang itu tinggi. Kalau tidak mungkin saya mau ditendang kalau saya memiliki satu karakter yang tidak baik. Jadi orang-orang yang disingkirkan adalah orang-orang yang berpotensi untuk menjadi musuh, menjadi batu ganjaran dari kehidupannya. Saya menganggap itu hal-hal yang menjadi tantangan buat Gurunda sendiri dan kita semua ini untuk senantiasa berjuang di jalan Allah dengan cara kita masing-masing. Tentu kita harus apresiasi. Saya sebagai salah satu saudara seiman menganggap bahwa Gurunda sudah mumpuni dalam hal level saya. Tapi mungkin dalam hal tertentu mungkin menganggapnya dari sisi, memandangnya dari sisi lain. Makanya saya ucapkan terima kasih, dan saya kira memang harus bersabar menghadapi tantangan ini. Karena tidak ada suatu perbuatan tanpa resiko, saudaraku. Resiko itu kita harus pikul bersama. Janganlah kita ini ikut-ikutan juga dalam hal memperkeruh masalah. Mari kita meredam masalah semua satu demi satu, sehingga insya Allah semuanya akan lewat dan juga akan menimbulkan dampak yang lebih baik. Gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, tadi malam kita berpikir begini, kalau kita selalu memandang hal orang-orang seperti itu, akhirnya orang-orang terkenal padahal dia tanpa ilmu, dia tergolong orang-orang yang munafik, yang sementara duduk bersama orang-orang kafir, sementara menghujat saudara-saudara kita yang memperjuangkan Islam. Ini kan suatu yang tidak benar dalam konteks Islam. Untuk itu, saudara-saudaraku, saya kira orang-orang seperti ini tidak perlu lagi digubris. Anggaplah, udahlah, sudah lewat, itu hal yang tidak penting bagi kita, saya kira. Tidak penting bagi kita lagi untuk merespon orang-orang seperti itu. Terima kasih banyak, saudaraku. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Sehat selalu, saudaraku. Sehat. Makasih Bang, makasih. Ya. Masya Allah, abangku ini Ya, ini ada yang mau sudah ngomong ya. dokter Mungkin baik lagi. Ya, Oh silakan. ya, aku bingung. Tunggu, aku mau umumkan juga ya, kalau kita bicara yang masalah Bang Zuma sama Bang Nandar dikata-katain ya. Kita balikin gini aja sih. Orang-orang yang tidak suka dengan perjuangan Bang Zuma, ya kita coba bandingkan lah. Apa efek atau dampak dari Bang Zuma dengan orang yang ngata-ngatain dia. Ya, jadi kalau mau menilai sesuatu kan kita lihat ini dampaknya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa kontribusi Bang Zuma ya di dalam dunia debat lintas agama, dalam dunia ya agama Islam di Indonesia itu luar biasa. Apa saja yang sudah Bang Zuma lakukan ya. Berapa banyak orang yang memutuskan mualaf setelah mendengar ya debat-debat Bang Zuma itu udah berapa banyak gitu. Jadi sangat nggak apple to apple kalau kita bandingkan lah. Ya, jadi orang yang kerjanya komplain-komplain jelekkan orang lain, dia sendiri udah lakuin apa demi agamanya. Jadi konyol sekali kalau ada orang bilang, wah saya lebih baik, ya saya adalah pejuang yang lebih bagus gitu. Tapi apa yang sudah dia lakukan demi Islam? Nggak ada gitu kan. Jadi aneh sekali mengkritisi orang yang hasilnya udah jelas, sedangkan dia baru memulai, bahkan nggak ada hasil apapun gitu. Jadi saya rasa udahlah, nggak usah dibahas lagi. Oke, mungkin dari Bang Cinta Sholawat ada yang mau disampaikan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Koko, Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih Bang Zuma, Pak Dance, Pak Dokter dan pengamat debat
dan teman-teman di bawah, terima kasih semuanya atas dukungan terhadap Bang Zuma dan rekan-rekan sebagai mujahid dalam membina agama kita, ya. Masya Allah mereka, kita berdoa saja selalu agar beliau-beliau ini diberikan selalu kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi saya di sini sedikit Bang Zuma dan teman-teman dan saudara-saudara bapak-bapak sekalian yang nama saya cinta sholawat. Artinya saya sangat menyukai namanya sholawat. Jadi untuk lebih mengademkan lagi suasana, izinkan saya bersalawat sebentar saja. Dan salawat ini saya persembahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah menjadikan kita sekarang ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ali. Allahumma salli ala Muhammad. Washabi fi kulli lamhatin wa nafasin. Wa nafasin bi'adad kulli ma numilak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Terima kasih teman-teman, dan semoga selawat ini katanya bisa menambah rezeki dan kita diberikan kesehatan. Dan mudah-mudahan juga dengan selawat ini Nabi Muhammad menjadikan kita umatnya di akhir kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Menjadikan kita, menjemput kita di neraka agar masuk ke dalam surga ya Allah. Karena saya yakin Rasulullah pada saat hari kiamat nanti beliau tidak akan meminjakkan kaki ke dalam surga sebelum beliau menjemput kita di neraka. Jadi teman-teman, ayolah kita berselawat 100 kali ada satu hari. Insya Allah Allah akan memberkati kita dan Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan menganggap kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya cukup sekian Bang Zuma, terima kasih banyak. Bang Julius, terima kasih. Amin ya Allah ya Allah. Insyaallah. Oke, di sini ada Akang Satria, Bang Pisang sama Bang Ali Musa ya. Assalamualaikum. Ya, ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat semuanya. Gurunda Juma, assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku silakan. Ya, alhamdulillah Gurunda menyikapi masalah yang
banyaknya mualaf ini. Kalau urusan mereka saya nggak mau tahu, dan saya tidak mau tahu mereka itu mencibir atau memaki Gurunda dan Yonatan kemarin. Saya tidak perlu peduli dengan mereka karena mereka ini orang-orang nggak jelas, nggak tahu datang dari negara antah berantah mana ya. Jadi saya nggak mau menyikapi mereka. Nah gini Gurunda, minggu kemarin kan ada yang syahadat di masjid di sini, tetangga saya kebetulan di belakang rumah, satu keluarga tuh, istri, suami, dan anaknya 2. Cuma sayangnya mereka ini kan aslinya orang Manado, cuma nggak mau di-up karena mungkin ada sedikit ketakutan dengan keluarganya yang di sana atau gimana, saya nggak tahu itu ya. Nah terus tadi menyusul 2 orang baru nikah, itu adiknya yang minggu kemarin syahadat itu, suami istri, dia baru menikah seminggu. Alhamdulillah sekarang udah syahadat tadi pagi di masjid di sini juga. Alhamdulillah. Nah, cuman gini kendalanya Gurunda. Di sini kan perangkat DKM di sini kan tidak tahu cara mengurus sertifikat kemualafannya. Nah, di sini nanti kalau misalkan perangkat RT sama DKM di sini belum dapat, nanti saya mohon kepada Gurunda untuk ikut mengurus surat kemualafan mereka gitu. Gimana Gurunda? Bisa nanti ada kontaknya Ustaz Alwan nggak? Ada. Nah, tinggal komunikasi sampaikan ke beliau kalau kita udah bicarakan ini. Beliau kebetulan sekretaris Makassar Mualaf Center Indonesia yang membidangi mencetak sertifikat teman-teman yang sudah mualaf. Dan lembaga mualaf kita ini kan resmi, kita legalitasnya jelas gitu. Jadi kalau misalnya mau melalui Makassar Mualaf Center Indonesia bisa, mau melalui KUA setempat bisa, atau masjid atau yayasan setempat juga boleh. Itu suratnya itu langsung dari pemerintah ya Gurunda? Enggak, dari yayasan. Dari yayasan boleh, dari yayasan. Nanti dari sertifikat itu dibawa untuk mengurus legalitas kependudukan gitu. Oh, Ya, rubah nanti KTP. ganti KTP. Ya, rubah KTP kalau mau rubah. Siap, kalau gitu nanti nicknya saya kasih ke Ustadz Alwan aja ya. Siap. Syukran Gurunda. Oke, nggak ada lagi kan? Biar ku ganti, banyak kali soalnya yang dibawa. Ya ganti aja, gitu aja Ko Julius. Makasih banyak ya, syukran. Assalamualaikum Saya warahmatullahi juga izin wabarakatuh. turun juga, Bang Jema, Waalaikumsalam Koko Julius dan warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Antum bau surga, saudara cinta selawat. Masya Allah. Oke, ini ada Bang Yusuf PI mau kabari apa? Tapi Bang Pisang Mas, silakan, ada yang mau disampaikan dari tadi antri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Pisang Mas atau Bang Ali Musa yang duluan. Ya sudah. Beliau buka mood nah. Ya sudah, duluan. Oke, Pisang Mas. Pisang. Ya, Aki Pisang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang dari Jawa Timur ini Bang. Semoga pejuang-pejuang Islam ini, terutama Bang Suma ini, semoga diberi kesehatan, panjang umur. Amin. Terus Amin. jangan Amin ya rabbal alamin. sampai mundur satu langkah, harus maju terus. Kalau nanti Abang Suma pernah ke Jawa Timur, tolong mampir ke rumah saya. Insya Allah Bang. Terus Abang Masya Suma sendiri Allah. kan, Abang Suma sendiri ini kan punya punya ilmu sabu jagat. Pokoknya yang bilang Abang Ya, Suma ya, ya, ini bilang yang gini, teruskan aja Bang, teruskan aja, jangan gentar, pokoknya jangan gentar. Iya. Nabi Nanti kita ini lembekkan perjuangannya kepalanya dari sampai jarak dia jauh ya. Nabi kita yang memperjuangkan agama Islam ini sampai dilempar-lempar sama kotoran hewan,
masih maju terus kok. Maju terus Bang, pokoknya maju Maju, terus. maju. Ya, Abang ini, insya Allah. iya, abang ini di jalan benar kok. Semoga kita ini saudara-saudara kita ini yang Islam betulan ini. Ada yang Islam mengaku Islam tapi menjelek-jelekkan Islam. Ini apa ini? Ya udah cuma gitu aja. Saya minta tolong sama Bang Suma ini. Semoga dikuatkan. Jangan gentar, pokoknya jangan gentar. Pokoknya jangan mundur, satu langkah pun jangan mundur. Iya. Ya, Ada terima lagi. kasih, gitu aja Bang. Oke, masya Ya. Allah. Ada lagi tuh Oke. yang saya ini Dinda Julius yang saya post tadi di TikTok saya tuh, seorang yang mengaku ahli Quran gitu ya kan, mengatakan di komalnya siapa? Oh iya, tahu. Yuni. Itu dikatakan saya menyembah nenek moyang. Berarti dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu nenek moyang. Masya Allah, betul-betul. Enggak, Luar soalnya Itulah saya ini bilang. Bang, tadi saya lihat tadi nih, nonton tadi siapa Ibu Bidadari siapa ini Papa Jahat. Yuni. Kok ini orang Islam kok bilang gini? Saya bilang, ini Islam apa ini? Ini kan semua pansos. Itulah saya bilang, kalau mereka Iya. bisa lakukan ya yang lebih daripada Bang Zuma, ya nggak masalah gitu. Misalnya contoh mereka berhasil ya menyadarkan Bagus. banyak orang dari kesesatan, ya itu nggak masalah gitu. Bersaing istilahnya ingin menunjukkan bahwa mereka berhasil ya dalam jihad ini jauh lebih bagus. Tapi ini kan hasil nggak ada, komplain sana, komplain sini, ya lama-lama jadi kayak inilah tukang komplain ya, Bani komplain kan kita tahu itu. Bani mana yang kerjanya cuma protes-protes. Ya udahlah. Iya, kadang gitu. Pansos terus iri sama koin. Saya tuh kadang lucu juga iri sama koin. Aduh Apa gitu Bang kan? Suma Koin- itu koin meskipun nggak lebih dikasih lucu. koin Bang Suma itu Terus Bang Suma ngomong- meskipun nggak ada nggak dikasih hubungan. koin itu orang Makanya udah banyak uang Gini. itu udah. Ini Itu kan kadang mereka kan salah sasaran gitu, menganggap teroris itu. Saya juga pernah dituduh teroris. Saya bilang buktinya mana? Bukan mentang-mentang saya ikut grup sini dibilang teroris kan? Enggak sih. Teroris kan itu oknum, bukan disamaratakan kalau Sunni teroris. Iya, betul. Apa Kan bilang udah jelas juga kayak Papa Jahat. Iya, udah jangan diituin lagi. Ya, jadi intinya gitu. Ya, kalau Anda memang pejuang Islam, buktikan. Ya, lakukan sesuatu demi agama Anda. Kalau Anda malah berkomplot dengan orang-orang yang menghujat Islam, artinya ya Anda bukan pejuang Islam kan gitu. Udah selesai kok. Orang juga akan bisa Emang menilai. bukan. Iya. Emang bukan. Ibaratnya gini kayak Malah ini. dia fitnah saya ini adalah misionaris yang nanti finalnya adalah memurtadkan semua umat Islam. Bisa Kadang sekaligus gini, jadi. kalau Bu Allahu Yuni itu loh, Akbar, Masya ini loh Allah. Bang, kalau Bu Yuni itu, kalau ibaratnya Astagfirullah. perang dia tuh buta map, Naudzubillah min dzalik. nggak ada komandonya, jadi sembarang hantam aja. Bukan yang Ibarat perempuan gitu, ini yang mengatakan, yang dituakan oleh mereka yang katanya ulama gitu loh. Iya, betul. Oh, Habib saya yang tahu, ada. Bang. Iya, Tadi Habib ketemu di Habib room sebelah katanya. itu. Ya. Oh tahu. Dia Tadi katakan orangnya saya di ini bawah loh, Bang. misionaris. Orangnya di bawah Ya itu. biarin aja Nah, nggak biarin apa-apa. aja. Kan orang sekali lagi saya tadi bilang saya- ya, apa yang sudah mereka lakukan demi Islam, cobalah mereka sampaikan biar para penonton ini yang melihat gitu kan. Sedangkan kalau apa yang dilakukan Bang Zuma, ya kita kan bisa lihat hasilnya gitu. Bukan istilahnya Bang Zuma yang bilang, oh saya sudah ini, saya sudah itu. Tapi kan kita bisa lihat hasil konkretnya dari selama ini Bang Zuma berjuang ya di dalam medsos ini kan semua udah kelihatan. Oke, saya rasa cukup ya, nggak usah dilebarin lagi. Ya mungkin Bang Ali Musa silakan. Sebenarnya saya tadi mau menyampaikan itu, Akhi, tapi ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum. Oke, turunin dulu Bang ya. Soalnya banyak kali nih tiba-tiba. Mau kasih semangat Bang Waalaikumsalam Zuma. Ya udah, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, saya mau turun nih, mau izin turun nih. Saya Siap, pesan siap. lagi sama Bang Suma ini. Iya, iya. Pesan lagi sama Bang Suma ini. Sapu jagatnya dikeluarkan Bang. Sapu jagat dikeluarkan Bang. Iya, Masya Allah. pokoknya jangan sampai mundur. Ya begitu Amin, aja. amin ya Allah. Nah, Assalamualaikum Bang Indra Mose aja dikatakan apa Pak, sama Waalaikumsalam. Papa Jahat ini.
Ya, ini ada si framing lagi. Aduh, udahlah. Bentar lagi udah mau kututup nih soalnya ya. Soalnya ini nggak selesai-selesai. Silakan Bang Yusuf. Oh, Oke, makasih Bang Julius atas waktunya. Saya tadi mendengarkan dari ya mungkin setengah ya, enggak dari awal gitu tentang hujatan ke Bang Juma. Sebenarnya bukan hujatan ke Bang Juma juga sih. Banyak beberapa. Pertama Bang Nandar, kedua Bang Juma, yang ketiga Uniripa, keempat Kores, kelima saya, keenam Ustadz Wafi. Bahkan Ustadz Adi Hidayat saja itu juga mereka hina-hina. Nah, Anda tahu semua, sebenarnya akun-akun tersebut bukanlah orang Syiah, bukan. Kalau di TikTok, mereka mengakunya Syiah. Tetapi kalau di Hago, mereka mengakunya Sunni. Jadi mereka ini adalah pemain drama semuanya. Nah, saya sebutkan saja akunnya, ya, tapi saya tidak membongkar identitasnya karena saya tahu nama aslinya semuanya dan daerahnya tahu semua gitu. Karena teman saya yang pernah satu tim dengan mereka, lalu dia menceritakan karena teman saya ini kan ya dia udah sadar lah kayak gitu. Orang-orang ini kata mereka adalah pemain drama. Status sosial agamanya itu tidak diketahui. Tidak diketahui status sosial agama. Ingat tuh, mereka bukan Syiah, mereka bukan Sunni, tapi lebih tepatnya munafik gitu. Nah, tujuan mereka apa bermain drama tersebut untuk menghancurkan NKRI. Makanya mereka mengadu satu muslim dengan muslim lainnya. Kalau dengan Kristen, dengan kafir, mereka berlemah lembut. Jadi hati-hati dengan orang ini. Saya sebutkan aja akunnya. Pertama Papa Jahat, kedua Kiki Siahaan, yang ketiga Derry, yang keempat itu pemimpinnya S2 Madinah. Nah, itu pemimpinnya tuh. Jangan salah antum semuanya. Pemimpinnya S2 dari Madinah, bahasa Arabnya fasih lagi. Bayangkan, itu pemimpin mereka. Kalau Papa Jahat, Kiki Siahaan, nggak ada ilmu agamanya, nggak ada. Mereka cuma sebagai pion untuk apa? Mengadu domba umat Islam. Mereka itu cuma pesorak, kayak Papa Jahat, kayak Kiki Siahaan. Nah, itu cuma pesorak doang. Coba kalau ke Hago, mereka ngakunya Sunni, memaki-maki Syiah. Kalau di sini, mereka ngakunya Syiah, memaki-maki Sunni. Tujuannya apa? Untuk memecah belah Republik Indonesia. Ya inilah yang kita sebut dengan orang-orang munafik gitu. Kalau Gurunda mau, nanti saya ceritakan detailnya dan ya saya tahu ininya ya, identitasnya. Tapi kita tidak boleh untuk membuka identitas di publik kan kayak gitu. Akun-akunnya saja yang saya sebutkan. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang munafik dan berhati-hati. Karena apa? Karena orang munafik ini lebih licik daripada orang kafir masalahnya. Mereka selalu, kalau Ustadz Juma lagi berdakwah, wah mereka caci maki itu. Juma kamu cari koin, kamu cari pamor. Padahal yang mereka lakukan nggak ada. Nanti ke room lain mereka elus-elus tuh. Serang Bang Juma. Bang Juma banyak menyesatkan. Itulah, ini politik adu domba sebenarnya. Selain dengan orang yang di luar agama Islam, mereka juga mencari satu sosok muslim atau beberapa muslim agar memusuhi muslim lainnya. Di balik itu mereka tertawa gitu. Nah, jadi info ini akurat dan info ini adalah orang yang pernah satu tim sama mereka gitu. Jadi hati-hati orang seperti ini untuk ikhwan fillah semuanya gitu ya. Tidak hanya Bang Juma tadi, saya, Ustadz Wafi, yang lainnya juga dihujat. Pokoknya kalau mereka buka room, itu habis-habisan kita dihujat gitu. Sampai-sampai kemarin saya masuk ke Uniripa, Bang Julius. Lab bersama Uniripa. Mereka tulis di bawah, ini room gibah. Nggak saya gubris. Kayak gitu. Ya, tahu-tahu itu sering muncul. Nah, gitu. Jadi hati-hati dengan orang seperti itu, Gurunda sama yang lainnya. Terima kasih, itu aja penyampaian saya gitu. Oke, makasih Bang Yusuf ya. Jadi memang Makasih Bang itu Yusuf. dari dulu itu kan nggak pernah habis ya. Saya perasaan tahun lalu udah pernah bilang ya, bahwa kita nih memasuki tahun-tahun politik ya.
pasti ada penyusup-penyusup yang memang dipakai untuk mengaduk-ngaduk ya, memecah belah Indonesia, terutama Muslim lawan Muslim. Karena nggak mungkin Muslim dilawan atau dibenturkan dengan agama lain. Perbandingannya terlalu jauh, nggak bisa. Jadi caranya adalah ya sesama Muslim. Jadi siap-siap aja. Dan saya rasa penonton ini bukan penonton yang bodoh ya. Penonton-penonton ini kan sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Oke, saya rasa cukup. Ya silakan. Assalamualaikum buat Bang Indra Mose, Bang Diu dan Bang Purnomo ya. Dan di bawah masih ada lagi yang lain. Ada Umi Dini juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yusuf udah atau ada lagi mau ditambahin biar Umi Dini naik? Saya mau nyampaikan itu aja biar semua yang nonton ada 600 orang tahu gitu untuk berhati-hati dengan akun-akun tersebut. Apalagi yang tujuan target utamanya kan Gurunda gitu. Jadi Gurunda sebaik mungkin disimpan privasinya, keluarga, semuanya pokoknya nama apapun dari keluarga Gurunda itu sembunyikan di privasi gitu ya Gurunda ya. Nanti diserang bahayanya. Jadi seperti itu. Baik, Bang Julius, Gurunda semuanya, Bang Dewa, Bang Indra Mose, saya turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Purnomo juga. Oke, mungkin dari Bang warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indra Mose ada yang mau disampaikan? Ini Bu Ronan Afifah. Iya. Jadi perihal Papa Jahat, BAB, kemudian Habib Nahnu, kemudian Ali, dan kawan-kawannya, termasuk Fanan, dan yang lain-lainnya. Kemudian juga, pokoknya banyak lah. Yang biasa nongkrong di sana, dan satu suara itu, sebenarnya mereka memang belakangan setelah kita hadapi mereka itu sudah menunjukkan kesiahan mereka, bahwa mereka memang benar-benar Syiah. Jadi kalau tadi Bang Yusuf katakan bahwa mereka itu bukan Syiah, tetapi mereka adalah orang-orang dari luar Islam yang mengadu domba Islam dengan Syiah, Sunni dengan Syiah, ini saya tidak setuju. Tetapi memang mereka Syiah, dan Syiah itu memang kerjaannya begitu, merusak Islam dari dalam. Dan kalau dibilang di luar TikTok, entah di medsos yang lain mereka ngakunya itu adalah Sunni, ya memang orang Syiah begitu. Orang Syiah itu kadang ngaku Sunni, ya kan, karena mereka masih takiyah. Tapi kadang juga ngaku oten seperti yang mereka lakukan kepada Bang Nandar, ya. Bang Nandar kan dikerjain itu sama si Ali itu. Dan memang orang Syiah itu sifatnya munafik. Bagaimana mereka tidak munafik? Sedangkan yang mereka ingkar itu Al-Quran. Bagaimana lagi? Mereka mengingkari sebagian Al-Quran itu kan sudah munafik sekali, kayak gitu. Dan sudah tadi malam itu saya sudah klarifikasi bersama siapa itu, Abi Abdurrahman, kemudian Bang Logita, Pak Ian. Saya sudah klarifikasi bahwa awalnya saya itu dituduh Indra Mose kok masuk TikTok langsung nyerang Syiah. Itu tuduhan mereka. Indra Mose kenapa nyerang gitu? Ada laporan dari Pak Ian. Kenapa Indra Mose nggak berjalan masing-masing? Ahlus Sunnah sendiri, Syiah sendiri. Saya katakan bahwa saya tidak nyerang. Saya masuk ke TikTok itu termasuk terlambat. Kenapa? Karena saya lihat di Zoom itu udah jarang saya ketemu Oten, ya kan? Padahal kan target saya memang berdasarkan disiplin ilmu, diskusi perbandingan agama dengan Yahudi, dengan Kristiani gitu. Akhirnya saya masuk TikTok, tapi baru sekitar 1 bulan saya di TikTok, saya mendapat laporan dari teman-teman bahwasanya Bang Nandar dikerjain, ya kan? Mereka ngakunya oten, nyerang Quran. Giliran ditanya Bible nggak tahu, ternyata Syiah yang sedang menyamar jadi oten, yaitu si Ali itu. Kemudian saya juga mendengar laporan bahwasanya Bang Zuma dikeroyokin Syiah. Kemudian saya juga mendengar dari sahabat saya Bang Abi Abdurrahman juga diserang Syiah. Abu Hadi juga diserang Syiah. Nah, dari sinilah atas rasa rasa kesetia kawanan saya terhadap orang-orang yang saya sebut tadi, saya merasa bahwa Syiah sudah nyerang duluan. Ya sudah, kita serang balik. Jadi saya klarifikasi bahwa saya tidak pernah nyerang Syiah duluan, tetapi mereka yang duluan menyerang sahabat-sahabat saya. Bahkan Papa Jahat pernah berkata begini,
Indonesia itu harus punya undang-undang seperti di Malaysia, yaitu undang-undang tentang larangan diskusi perbandingan agama. Saya tanya, apa urgensinya? Apa dasarnya kamu supaya ada undang-undang seperti itu? Katanya apa? Biar Indra Mose dan kawan-kawannya itu lenyap. Nah, kalau dibilang Indra Mose dan kawan-kawannya semuanya berarti Dewa, Bang Ko Julius, Bang Juma, Purnomo, Mican, ya semuanya lah. Kan kita kan satu tim gitu loh. Oke, silakan. Oke, makasih buat Bang Indra Mose. Ya mungkin mohon maaf ya yang masih ada di bawah nggak sempat lagi kunaikan terlalu banyak. Ya mungkin dari Bang Diudiu ada yang mau ditambahin? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin batuk dulu bentar ya, keselak tiba-tiba. Udah. Bang Juma, apa kabar Bang Juma? Sehat ya? Sehat selalu Bang Juma ya? Ya, kabarmu sehat, Dek. Makasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu masker bagus Bang, kayak kaos kaki bekas masker. Tahu aja lo. Begini ya, Iwan Pilah, Dewa sih mau menyampaikan apa sih, besok kan puasa, Dewa minta maaf atas kehilapan yang selama ini Dewa lakukan, terlebih itu kebohongan ataupun pernah yang namanya menyakiti perkataan Dewa. Dewa minta dimaafkan karena pesan dari kakek Dewa ini yang selalu terngiang sama Dewa itu, kalau mau melakukan yang namanya puasa, hendak kita harus memaafkan satu sama lain. Itu yang pertama pesannya. Pesan yang kedua dari kakek Dewa, kalau kakek sudah meninggal nanti jangan pernah dibangunkan sahur. Sampai sekarang pun alhamdulillah kakek Dewa tenang di sana, tidak pernah Dewa bangunin sahur. Mungkin hanya itu aja. Nggak dibangunin, bangun sendiri kakeknya. Bangun sendiri kok biasa. Dimaafkan. Bangun sendiri. Ya kan yang masakin kakek lu biasanya. Ya billahi taufiq wal hidayah. Malaysia. Insya Allah Bang, nanti aja Bang, jangan di sini nanti. Alamak, Malaysia lagi. Oke, silakan Bang Purnomo. Ya silakan Bang Purnomo. Baik, terima kasih. Tadi saya typingnya minta 2 menit. Sepertinya kalau sudah naik kayaknya tidak cukup Bang Jul. Ya minimal kasih waktu 5 menit lah. Nanti habis beli itu koin saya lagi turun. Bang. Kalau gitu beli koin lagi. Oke. Ya silakan Bang Purnomo. Oke, Gurunda saya nih yang langsung berhadapan. Kalau Mbak Mican sudah, Bang Mursi sudah, Bang Dewa sudah di komal-komal kemarin tadi mana di Jum nggak tahu. Saya langsung ucapin dulu dengan Gurunda saya. Assalamualaikum Bang Juma, Gurunda saya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Juma monitor. Ya Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya bisa bersambung. Masya Allah. Kalau nggak salah ini topiknya masalah manusia yang bernama Yuni. Maaf ini kalau nggak bisa saya sebutin, tak sebutin inisial nggak apa-apa. Ini Gurunda, saya secara langsung, ya, saya secara langsung saya sudah debat sama mereka 4 mata. Bahkan waktu itu ada 6 kayak gini, yang 4 diturunin saya sama dia. Debat habis-habisan. Intinya dia nggak bisa dinasihati siapapun, dan dia bilang ini TikTok saya, ini HP saya, kan, ini kota saya, ini duit saya, urusan apa sama kamu? Kamu jangan ngurusin saya. Nah sebelum itu Bang Juma, Gurunda dan kawan-kawan itu 2 ustadz sudah nggak mental, turun digantiin 2 orang, jadi tetap 6. Setelah saya masuk yang 4 diturunin saya sama dia. Ini yang pertama. Yuni ini terus terang aja sudah saya konfirmkan Chrome di komal-komal di TikTok. Saksinya masih banyak itu. Telinga saya ini Gurunda, demi Allah demi Rasulullah, kalau dengar namanya Yuni panas ingin pada saat itu pengen saya ceritakan. Dan ini berkali-kali. Terakhir tadi malam saya di roomnya, mohon kohos jangan lebih dari 5 menit. Ya, jangan lebih dari 5 menit. Tadi malam saya di komalnya ini murid Mahaguru, itu saya juga
yang membahas. Karena apa? Typingnya di bawah ini dari teman kita mengatakan itu si Bang Juma di Komandan Sapa lagi dihujat sama Yuni. Nah, saya dengar gitu langsung saya naik darah. Nah, habis itu saya ceritakan semua di room tersebut dan akhirnya ada pembahasan. Intinya begini pembahasannya. Kira-kira nih Muslim kita yang ada di Indonesia khususnya yang kenal TikTok, Zoom dan lain sebagainya, ada enggak sih yang katakanlah bisa merepresentasikan kepada orang ini, apa didatangi secara personal baik-baik di silaturahmi ini bahwa orang ini begini-begini, apakah cuma mau didiamkan seperti ini? Karena kasus ini Gurunda saya amati, sepengetahuan saya 2 kali dengan ini. Pertama waktu Gurunda itu menerangkan saya 9 ayat 95 itu kan di framing habis-habisan itu kan. Tapi saya masih baru nongol di TikTok bahkan belum saya kan. Yang kedua ini masalah Yesus nikah. Ini yang disuarakan sama Bang Nandar. Habis di framing sampai detik ini. Nah, kalau ini dibiarkan Gurunda, apa enggak besok-besoknya menjadi? Itu Ko Julius terakhir satu kalimat. Kira-kira ada enggak sih tindakan yang bukan referensi ya, tindakan yang kekeluargaan yang kira-kira bisa menghentikan si Yuni ini, apa didatengin di rumah secara kekeluargaan apa bagaimana? Kalau ini didiamkan Ko Julius, Bang Gurunda menyakiti termasuk saya. Gitu aja Ko Julius, Bang Juma, Bang Neplos dan kawan-kawan. Ucapan saya sudah saya sampaikan. Terima kasih matur nuwun. Semoga debater-debater kita sehat semua, tak kurang sesuatu apa. Amin ya rabbal alamin. Saya langsung turun. Makasih ya, Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Sama-sama Bang. Pak Gurunda, sama-sama. Ya. Saya Oke, ya langsung mungkin kita turun. ngomong dulu nih, karena yang nonton juga lumayan banyak, biar sekali ngomong aja ya. Yang pertama ya, kita tidak bisa menutup mulut semua orang. Yang bisa kita lakukan ya tutup telinga kita sendiri. Terus masalah fitnahan, saya rasa udah dari zaman dulu ya, dari pertama kali kita ikut debat, itu fitnahan tuh ada, bedanya kecil sama besar. Mungkin fitnahan kali ini jauh lebih besar, karena memang ya posisinya ya kita sedang ada di atas ya. Makin tinggi, maka anginnya akan makin kuat, cobaannya akan makin tinggi. Begitu juga yang dialami Bang Zuma. Ya, posisinya sedang di atas, tentu saja cobaannya itu makin menjadi-jadi. Ya, kita kutiplah kata dari Ali bin Abi Thalib, jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Jadi nggak ada gunanya. Yang paling penting adalah mereka mau fitnah apapun, apakah mengurangi sesuatu? Apakah dengan fitnahan Bu Yuni, ya teman-temannya, tentang Bang Zuma, itu membuat Bang Zuma tambah lemah? Membuat tidak ada orang yang disadarkan berkat debat-debat dan juga apa yang disampaikan Bang Zuma? Enggak kan? Tetap aja ada orang yang tersadarkan, tetap aja ada orang yang mualaf. Jadi ngapain dipedulin, masa bodoh gitu. Malah dengan kalian ya panas, dengan kalian komen-komen di tempat mereka, kalian gubris mereka, ya itu malah membuat makin senang gitu. Ngapain gitu. Jadi sebenarnya yang bodoh siapa? Harus saya katakan ini, yang bodoh siapa sebenarnya gitu. Jadi kembali lagi, mending kita fokus dengan ya perjuangan kita aja. Ngapain kita urusin yang remeh-temeh seperti ini? Kita fokus sama perjuangan kita aja. Kita lagi ngapain ini sebenarnya? Tujuan kita kan adalah membentengi iman saudara-saudara kita, ya, dan juga menyebarkan agama Islam, menjelaskan agama Islam kepada orang-orang yang masih gelap ini kan, yang masih tidak tahu kebenaran. Udah itu aja. Ngapain dipusingin? Oke, mungkin silakan Umi Dini. Setuju pakai banget gitu. Orang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Bugis Makassar itu punya cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah. Biarkan aja mengalir seperti air yang ada di sungai. Setubuh Bang, setubuh. Meow. Silakan Umi Dini. Ya, lanjut. Terakhir Bang Zuma untuk mendoakan wabarakatuh. Bang Julius, Bang Dezuma, Bang Dewa, sama Bang Nevlos. Assalamualaikum. Berbicara mengenai Syiah, mungkin Umi juga salah satu orang yang pernah dengan gencar diserang oleh Syiah itu ya. Termasuk juga Umi pernah diadu dombakan oleh Papa Jahat dengan Abi Abdurrahman. Tetapi alhamdulillah Abi Abdurrahman segera konfirmasi ke Umi tentang masalah video bahwa
kita ini dianggap iblis-iblis dari YouTube yang datang untuk mengambil lahan mereka seperti itu. Dan Umi juga sudah kirim ya satu konten durasi 2 jam sama Bang Zuma. Di situ Umi sama Bang Zuma benar-benar dijelek-jelekan seperti itu oleh orang-orang Syiah. Bahkan akun-akun Umi juga pernah jadi target mereka. Tapi Umi mendengar apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, Abi Abdurrahman juga, lebih baik kita diam, biarkan saya sama Habib Lopot yang menghadapi mereka. Jadi Umi sekarang kepada orang-orang Syiah itu lebih memilih tidak bersentuhan. Kita jalan di rel masing-masing, kalian jangan menyentuh rel saya dan saya tidak akan menyentuh rel kalian juga, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengenai Yuni, mungkin teman-teman semua lihat siapa yang di-tag dan dihujat sama Yuni ya. Kalau Umi lihat kemarin ada Bang Nandar, Umi, Bang Zuma sama Bang Handi ya. Di sana kita dikatakan kalian itu tidak malu apa ngaku Islam, kalian ini hanya nyari koin, nggak bisa ngaji segala macam dia sebutkan. Nah, Umi tidak menggubris tweetnya dia. Dia sampai bilang nantang-nantang kalau saya sudah tantang 2 minggu tapi si Mican nggak berani naik. Bukan nggak berani naik sebetulnya, karena dia nantang pun tidak nge-tag Umi gitu, dia hanya bikin VT sendiri. Jadi Umi sudah tahu ya pola mereka itu, sebetulnya mereka sengaja tag orang-orang yang bukan ini ya, apa ya, yang namanya yang mungkin ditokohkan di dalam dunia perdebatan karena tujuannya adalah untuk pansos, untuk mencari follower. Secara nggak langsung pada saat mereka nantang Umi, nantang Bang Zuma, nantang Bang Nandar atau Bang Handi, ini supaya memancing follower-follower kami itu, kita itu datang ke sana. Seperti itu. Jadi kalau Umi, untuk Yuni juga Umi abaikan. Dan satu lagi Bang Zuma, ada juga banyak teman-teman yang dulu bersama kita. Satu Zoom bersama kita dan Umi sudah tandain orang-orangnya dan catat nama-namanya siapa. Yang dulu bareng-bareng bersama kita sebelum masuk ke TikTok. Berjuang bersama kita, di Zoom bersama dengan kita. Nah sekarang sudah mulai kelihatan menandakan atau memperlihatkan terkontaminasi dengan orang-orang Syiah ini, karena mereka juga mulai menyerang kita yang dulunya satu komal dengan kita, walaupun mereka kadang-kadang menggunakan topeng pada saat masuk ke komal-komal kita, tapi Umi udah tahu. Intinya kalau tanda-tandanya mereka sudah terkontaminasi pada saat kita berbicara tentang Syiah, mereka akan keberatan seperti itu. Jadi kalau Umi untuk saat ini, Kojul, Bang Zuma lebih memilih banyak diam. Ya karena ya seperti itu tadi yang dikatakan Bang Yusuf. Sekarang sudah menunjukkan orang-orang yang bermuka dua itu di depan kita secara terang-terangan. Nah ini bahaya yang cukup besar juga ya pada saat kita melihat mereka, bagaimana keakraban mereka seperti itu. Dengan dalih apapun mereka itu tetap selalu membela mereka. Membela orang-orang Syiah lah, seperti itu. Itu saja Kojul. Jadi buat teman-teman di bawah juga, teman-teman netizen, bantu kami dalam menghadapi mereka. Kalau bisa pada saat Yuni berbuat macam-macam atau membuat konten macam-macam, tidak usah terlalu ditanggapi. Karena apa? Akan membuat dia semakin apa ya? Kalau di dalam istilah YouTube itu FYP seperti itu ya, ratingnya naik ke atas. Nah kalau bisa abaikan saja. Karena memang tujuan mereka seperti itu, mereka menggunakan nama-nama kami untuk pansos. Seperti itu. Semakin mereka naik, semakin mereka sombong, semakin mereka besar kepala. Mereka sangat berani. Umi kemarin lihat Yuni bagaimana dengan Bang Zuma mengatakan penyesat, mengatakan itu, sama Umi juga demikian. Bang Handi dipermalukan, Bang Nandar dipermalukan. Nah coba kita hindari semua itu, dihindari tidak bisa, tapi diminimalisir lah. Seperti itu Kojul, silakan yang lain. Oke. Ya, orang tuh mau ngomong sama video kita, mau ngomong sama foto kita, apakah kita dipermalukan? Ya enggak gitu kan. Ngomong sendiri, ya ngoceh sendiri, jawab sendiri, ya sudahlah. Oke, mungkin dari Bang Nefos. Enggak, kemarin dia pakai PT itu tuh Dewa tuh, sama peristiwa waktu sama siapa Luga. Ya kan? PT-nya dipasang ini gitu. Ini cobaan. Hati-hati terkenal. Ya, silakan. Oh, alhamdulillah. Baguslah Bang Dewa, biar Anda cepat terkenal. Kalau perlu semua Oten dan juga mereka-mereka ini bahas Bang Zuma saja ya. Saya Bang Dewa, sorry. Oke, silakan Bang Neflos. Ya, assalamualaikum, Manem Sensei, tuan-tuan guru, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tuan-tuan yang di bawah. Ya, sebelumnya nanti takut kelewat untuk
guru-guru saya, saudara-saudara saya, tuan-tuan saya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita menyambut bulan puasa ini memang betul-betul dalam keadaan yang bersih, kan begitu. Tidak ada beban-beban moral yang harus kita tebus, kan gitu, untuk menyambut bulan puasa kali pertama. Kalau isu soal perempuan yang bernama Yuni itu sebenarnya kan isu yang lama. Nah, cuman memang kalau saya pribadi, waktu itu saya belum menganggap bahwa beliau ini memang betul-betul dalam keadaan gangguan jiwa. Belum ya, belum. Saya masih berpikir bahwa ini hanya persoalan perhatian, persoalan ekonomi, atau mungkin ada persoalan-persoalan lain yang sehingga memang dia mencoba membuat hal-hal yang kayak begitu ya, sensasional, kontroversi dan lain-lain. Saya sudah sampaikan bahwa aksi heroik itu saya hargai. Siapapun lah. Tidak hanya Yuni saja, siapapun aksi-aksi heroik itu ya dihargai, kan begitu. Tidak masalah bahwa orang ingin melindungi orang lain yang dia anggap benar, yang dianggap baik. Tetapi kan cara melindungi itu bukan berarti menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Tidak begitu kan cara melindungi. Misalnya contoh, ada muslim yang membela Kristen, bukan berarti cara membelanya dengan menjelekkan Islam. Itu kan kacau sekali. Nah, awalnya saya memandang demikian, tapi terakhir waktu setelah kemarin malam saya naik di roomnya dengan nada yang rendah, dengan nada yang biasa, saya iakan bahwa salah satu contohnya bahwa Yesus, Yesus itu atau Isa itu, Nabi Isa itu tidak menikah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya, saya bilang. Padahal ada ya dalilnya sebenarnya. Nah, sekarang saya mau bertanya, Isa itu apakah menikah atau tidak? Tidak. Nah, mana dalilnya? Kan begitu tuh. Akhirnya tantrum, marah-marah, teriak-teriak, menggila, kan begitu, sampai saya amati bahwa memang sepertinya memang betul. Iya, ada videonya Bang Neflos. Sepertinya memang beliau itu, mohon maaf ini ya, sepertinya ada gangguan sedikit. Ya kita kan bisa menilai orang yang normal, orang yang dibuat-buat, orang yang pura-pura gila, dan orang yang gila betulan. Kita kan bisa menilai itu. Jadi memang ini gangguan ya. Jadi saya kira untuk teman-teman ini, kalau boleh saya anjurkan atau saya sarankan sedikit saja bahwa semakin dilayani, semakin ditanggapi, maka penyakitnya akan meningkat. Begitu. Tidak susah sembuhnya nanti. Kenapa? Karena dia semakin diingatkan, kamu jahat, kamu buruk, kamu jelek, begitu. Dia diingatkan semakin tantrum, semakin gila. Tapi kalau tidak ada yang menanggapi, dia lupa bahwa dia gangguan. Lama-lama kan dia sembuh. Kan begitu. Nah, jadi udah tidak perlu lagi dilayani orang-orang kayak begitulah ya. Mudah-mudahan ini saya doa, mudah-mudahan semuanya bisa menjalani bulan puasa full 30 hari, jangan ada yang bolong, jangan ada yang coba-coba berlaku curang sama Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita memang betul-betul menang ya. Menang di dunia dan menang di akhirat. Itu saja mungkin barangkali. Amin. Oke, amin. Ya, dari Bang Ali Musa ada lagi? Kalau enggak, aku minta tolong Bang Zuma untuk tutup, sekalian doain saudara kita yang dibilang sudah ini ya, dibawa ke Singapura jadinya untuk perobatannya. Bang Abdullah Honorius Rashid. Saya nih tadi baru assalamualaikum, baru mau ngomong, belum masalah. Antum zalim. Untung Bang Ali Musa yang kau turunin, jadi nggak marah dia. Kalau orang lain bisa marah. Saya tadi sudah sempat baca mantra, ya antum mau saya kutuk jadi sabun, tapi sabun artis. Agak mending kan? Jangan. Nanti Bang Dewa sibuk tuh, jangan. Nggak mau aku. Ada pakar sabun soal di atas lo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para hamba Allah, tuan guru ya, tuan guru semuanya, Uhti, Michan, dan juga warahmatullahi wabarakatuh. Para hamba Allah yang ada di live comment. Sedikit saya sampaikan karena memang geram sekali saya.
tengok kelakuan orang-orang Syiah nih. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu malu, yang bagaimana mereka mengaku dirinya adalah keturunan Nabi, yang dimana mereka ini adalah keluarga yang kita diwajibkan, umat muslim ini diwajibkan untuk mendoakan mereka, diwajibkan untuk menjaga mereka, tapi tanpa ada rasa malu mereka menyerang orang-orang yang mencintainya, yang menjaga kehormatannya. Kita ini di sini ya, para umat muslim menjadi apologet, menjadi pendebat itu untuk menjaga marwah keluarga Nabi, menjaga Nabi, kehormatan Nabi. Namun apa yang kalian berikan pada kami hanya cacian, makian, itulah kalian ya. Jadi seperti yang disampaikan Akhi Indra Mose tadi, semalam sudah saya sekak habis-habisan. Mereka sebenarnya bukan orang yang pandai, malah justru saya dikata saya Wahabi lah segala macam, tapi tidak soal itu. Hanya saja untuk para hamba Allah ya, saran saya tinggalkan komal-komal mereka, tinggalkan diskusi-diskusi mereka, karena mereka hanya memecah belah umat saja dan tidak perlu diikuti. Biarkan saja. Kalau room-room mereka sepi, maka mereka pun akan mencari room-room yang ramai di mana para apologet ini membuka room. Nah, itu tidak usah dimasukkan, langsung tendang saja. Bila mana perlu mereka jangan dikasih panggung, di-kick ya. Nah, seperti apa yang disampaikan siapa itu, bahwasanya Zuma itu tidak akan mendapatkan panggung apabila mana kami terjun duluan katanya. Kenapa tidak dari dahulu kalian buat itu? Kenapa tidak dari dahulu sebelum kami masuk ke room-room TikTok kalian buat terlebih dahulu? Kontribusi apa kalian untuk Islam ini? Kalian hanya membuat perpecahan, kalian hanya membuat fitnah. Itu. Jadi kalian diam saja, cukup kalian jadi pesora, nasi masak, kalian tepuk tangan. Sudah. Karena kalian menjadi masuk ke room-room bukan tujuan untuk mencerdaskan umat, tapi kalian mencari koin tanpa ada rasa malu. Kalian meminta disawer. Demi Allah kami tidak, para apologet tidak pernah meminta-minta. Demi Allah kami tidak pernah meminta dari zaman Facebook. Siang malam kita berdebat, pulsa kita beli sendiri, paket kita beli sendiri, sampai ke WA. Adakah kita minta-minta, Akhi Zuma? Nggak ada pernah itu, Bang. Nah, itu makanya lalu Akhlak Islam itu malu. Nah, apakah pernah kita di komal-komal di TikTok ini kita meminta-minta? Tidak kalian berikan pun. Demi Allah kami ridha, kami ikhlas, kami hibahkan nyawa dan raga kita ini, kami ini untuk agama ini dan kehormatan Nabi. Mesti kalian tahu itu. Ya sudah, itu saja kegeraman saya ini, Masya Allah. Kalau nengok mereka tuh jijik sekali saya. Demi Allah saya jijik. Semalam sempat saya rasa mau tinggalkan TikTok. Tapi kalau jangan nanti jatuh cinta. Kata Akhi Budi, kata agama Islam jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan mereka yang akan menduduki dan mereka yang akan merajalela. Ditinggalkan pun nggak akan merajalela. Jadi ya, Mualim, kalau sedikit Mualim, ini nanggung 4 lagi supaya bisa live, maksudnya bisa live video, supaya open cam, bisa open cam. Izin di follow ya tuan-tuan ya. Akun utama Neflos kan mati syahid itu, bangkit di hari ke-7. Jadi nanti tolong di follow ya. Lanjut. Dinda Neflos, permintaan saya, Dinda tolong didoakan sahabat kita yang baru mu'alaf, beliau lagi sakit. Doa antum itu benar-benar sampai kalian ke-7 loh, ku dengarkan kemarin. Astagfirullah. Oke. Silakan. Ya, Namanya siapa ya? Abdurrahman siapa tuh namanya? Hilarius. Honorius. Abdullah Honorius Rashid. Abdullah Honorius Rashid. Silakan Dinda. Waduh. Saya mengaminkan. Kita bacakan sama-sama aja, sama-sama membaca Al-Fatihah. Boleh. Ya. Ustaz Wafi mau naik juga nih. Siapa yang kuturunin? Bang Honorius. Sudah, terus saya turunkan Akhi. Untung saja antum tidak saya jadi. Oke. Sudah kuturunkan lagi. Ya, kita yakin aja ya, yakin bahwa yang namanya karomah Allah itu tetap masih ada. Tidak semata-mata Allah menurunkan suatu penyakit, pasti ada penawarnya. Tidak ada satupun penyakit di dunia ini yang tidak ada penawarnya, kecuali itu kematian. Tidak ada. Kita doakan sama-sama ya kepada saudara kita.
Silakan Bang Neplos ataupun Ini Bang Wafi mau ngomong. Nggak usah deh, ini ngapain sih? Udah main catur aja sono, main catur. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan begitu bang. Di medan perang adekku ini yang pegang senjata. Aku Main catur sono, main catur aja udah tuh. Kores kalah 4-0 marah guys. Iya, masih Gatri, masih Kores. Bang Zuma, saya mau nanya. Tadi saya ada di FYP saya video jenengan itu merekam pembicaraan apa Yuni sama Beb Nahnu itu ya? Iya. Oh iya. Itu Beb Nahnu yang bilang anu itu bang, yang bilang jenengan itu ikuti agama nenek moyang itu. Iya, beliau yang katakan saya misionaris dan nama saya itu Yohanes. Oh, oke. Oh, Ini sudah kena mulai lu ini bang, mulai kena lu nyerang. ini. Iya, kena ini. Itu yang ngobrol berarti yang mengungkapkan itu yang Beb Nahnu bang ya, yang bilang jenengan agama nenek gitu. Iya betul. Karena waktu saya ada di sana juga kan dia ngata-ngatain saya tuh. Dia maki-maki saya dengan bodoh gitu. Seingatku sih dia mengatakan bodoh kepada saya. Dia sampai bilang tadi saya lihat di VT-nya jenengan itu pengikutnya itu baca alif bata aja tidak mungkin bisa katanya. Betul. Oh, oke. Habib Nahnu itu yang kemarin ketemu sama Luga ya Bang Day ya? Betul. Oh. Iya. Oke wes. Biar itu urusan saya aja bang. Jenengan tuh duduk aja itu. Iya. Saya kalau orang-orang hebat kayak beliau ngaku hebat kayak gitu ya saya pakai hukum adat aja bang. Iya, jadi sudah bang. Jadi tidak usah tinggi-tinggi ke jenengan. Cukup saya aja sudah kalau kayak dia itu. Ustadz Naza kayaknya kita harus datangkan juga Ustadz siapa tuh Yusuf Al-Qudsi. Udah nggak ada yang bisa ngadapin dia tuh Syiah itu. Masa? Oh, ketinggian beliau itu ulama itu. Jadi cukup kerucu-kerucu. Kalau cuma seperti Beb Nahnu dan kawan-kawan itu biarlah. Cukup yang kerucu-kerucu kayak saya aja gitu loh. Cuma saya tidak terimanya gitu loh. Karena bilang pengikutnya itu udah ada yang bisa alif bata. Kemudian bilang ini agama nenek moyang. Lah, nenek moyang kita ini siapa? Kan gitu. Kita dakwah kayak gini. Saya disuruh dikatakan menyembah nenek moyang. Padahal tiap hari aku sholat loh nyembah Allah. Secara tidak langsung dia katakan Allah itu nenek moyang. Beliau Sunni ya, akhi. Sejauh apa yang saya tahu, Bang, dia itu Sunni tapi mulai membela Syiah, begitu, Bang. Jadi bahasa Arabnya itu tasyayyu. Tasyayyu itu condong ke Syiah. Gitu. Nahnu azwaja kan di sananya ya? Aswaja gitu ya. Tapi mukanya nggak bercahaya loh. Mukanya kayak iya betul. Bercahaya loh. Orang kalau mukanya dibilang mirip ini Bang Da, mirip Abu Adam mukanya itu apa dia Abu Adam bukan? Kalau yang beliau kemarin sama Luga itu Habib, biasanya wajahnya itu bercahaya ini nampak kali kurasa kayak Saifuddin Ibrahim mukanya. Mirip Abu Adam yang dulu Syiah naik ke JCC itu Abu Adam. Umi pikir itu Abu Adam kemarin yang sama Luga itu. Ya. Saya heran aja kalau dia memang aswaja, tapi kenapa kelakuannya kok menampakkan Syiah gitu loh. Maksudnya Syiah ini dia ya duduk bersama mereka, mendukung mereka, dan bahkan ngata-ngatain yang berjuang tauhid gitu. Jadi kok sampai gini orang ini. Jadi ya sudahlah kalau seperti itu. Berarti ada gendang perang berarti dari dia. Ya nanti saya turunlah gitu. Masya Allah. Dewa juga lagi ngincer ini ya, Bang Juma, Bang Naja, Pak Naja. Adalah satu orang yang Dewa incer, ini pun sudah memfitnah Dewa. Dewa berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Dewa pengen dipertemukan sama orang itu dan Dewa perlihatkan buktinya nanti. Kalau dia tidak mengakui akan kesalahannya, ya lihat aja nanti. Gitu. Oke. Ya silakan Bang Nevlos kita lanjutkan. Ya didoakan dulu. Sekalian kita tutup.
Bang Neplos. Siapa namanya tadi? Mualim? Siapa namanya? Abdullah Honorius Honorius- Rashid. Abdullah Honorius Abdullah Rashid. Honorius. Abdullah Rashid. Honorius Rashid ya. Iya. Oke. Nah, ini Iya. tolong doakan 2 orang lagi, Melani sama Mahadewa supaya berjodoh. Itu ya, Bang Neplos. Makasih. Astagfirullah. Iya. Aduh, azan. Azan ya Allah ya Rahman Rahim. Gak apa-apa ini berdoa. Biar Ini lewatkan azan ini. azan dulu Nina. Ya ini ya kita nggak bisa pungkiri ya. Setiap waktu tuh kayak ada cobaan ya. Dan sebenarnya udah dari dulu gitu. Dulu juga difitnah, terus nanti ada cobaan yang lain. Nah ini muncul yang gini. Ya nanti juga akan berlalu ya. Buktinya Bang Zuma sama Ica aja udah beres gitu kan. Nggak ada lagi yang bahas. Ya, Betul dan nggak, ini Mas? ada Banyak banget di itu ya, TikTok ini, banyak teman-teman. banget. Ada yang tapping gini, jangan ngaku bela Nabi kalau tidak menghormati zuriat Nabi. Nah, jadi saya kalau jelaskin panjang nanti ya. Jadi mending saya NU teman-teman. Zuriat Nabi itu di hati saya gitu loh. Darah daging saya ini hormat kepada zuriat Nabi. Tapi ada hadis-hadis Rasulullah, bahkan ayat Al-Quran, ya ayat Al-Quran itu, coba berarti jarang baca Quran antum. Jadi di Al-Quran surah Al-Ahzab itu ada, kalau sampai istri Nabi melakukan dosa, maka azabnya itu 2 kali. 2 kali lipat. Yu'adzab lahu di'afain wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Jadi bahkan Al-Habib Alwi Al-Haddad ya, dalam kitabnya Al-Fusulul Ilmiyah wal Hikamul Mubarakah mengatakan bahwa banyak kalangan habaib yang tidak punya ilmu lalu terlalu diagungkan sehingga mereka lalai untuk mencari ilmu, lalai untuk menghormati orang lain, dan lalai berdakwah seperti Rasulullah. Jadi niat saya ini bukan mau menyerang kehabibannya, tidak. Beliau habaib oke, tapi kalau ngaji tunggu dulu. Habib boleh gitu, tapi kalau ngajar belajar dulu. Jadi kalau pengikutnya Bang Zuma, karena saya termasuk pengikut gitu loh. Saya itu mau dianggap pengikut oke, mau dianggap adik oke, terserah Bang Zuma. Jadi saya merasa kalau pengikutnya Bang Zuma gak ada yang tahu alif ba ta, saya tersinggung gitu. Dan saya siap 6 lawan 1 enggak apa-apa. Habib Nahnu panggil orang 6, saya sendirian enggak apa-apa gitu. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini guru saya betul-betul ini. Nggak, Bang. Subhanallah. Enggak Bang. Iya, Jadi alhamdulillah ya. Ternyata kita pun punya yang namanya untuk penangkalnya. Allah itu menciptakan musuh itu berpasangan gitu kan. Kayak Allah menciptakan yang namanya pendeta Torosaki, ternyata Allah pun menciptakan Bang Juma. Allah menciptakan orang-orang Syiah, alhamdulillah Allah pun melahirkan yang namanya Ustadz Naja. Allah melahirkan yang namanya Melani, alhamdulillah Allah pun melahirkan Mahadewa. Gitu, Bang. Kenapa saya disandingkan dengan Torosoki? ini di kitab-kitab hadis memang Bang ya, di kitab-kitab hadis dan bahwa apa namanya itu fitnahnya para habaib ini Syiah memang. Fitnahnya para habaib ini Syiah. Kita kalau datang ke kota Bondowoso, Jawa Timur, banyak habib-habib yang Syiah. Dan saya juga punya habib juga yang buat saya pedoman. Habib Taufik orang Pasuruan, ulama besar, bahkan dijuluki Sayyidina Umarnya Pulau Jawa. Habib Taufik mengatakan kalau ada habaib mendukung Syiah, kalau ada habaib itu Syiah, dia tidak akan diakui oleh Rasulullah di hari kiamat. Itu kata habaib loh. Jadi saya juga punya pegangan habib-habib. Jangan kira kita yang ada di atas ini tidak cinta sama zuriat Rasulullah. Kita cinta, tapi banyak habaib yang alim-alim itu bilang, jadi kalau ada habaib yang dukung kepada Syiah dan ada habaib yang Syiah, maka dia tidak akan diakui oleh Rasulullah nanti di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Dan niat saya Allahu bukan Akbar, ya Allah. Iya, niat saya tidak menyerang. Saya cuma ingin ngasih tahu loh, kalau kita dakwah ini bukan kepada dia, tapi kita kepada orang kafir. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai kita gitu. Sehingga
dakwah ini memang dakwah yang pertama kali dilakukan oleh kakeknya. Seharusnya dia nyadar kita datang ke sini ini adalah dakwah kakek beliau, yaitu Rasulullah. Dulu Rasulullah tidak pernah debat sama sesama muslim, itu tidak pernah beliau. Ayat-ayat di Al-Quran, yas'alunaka anir ruh, mereka bertanya masalah roh. Yas'alunaka anil anfal, mereka bertanya tentang al-anfal. Itu debat Rasulullah dengan Kristen dan Yahudi. Semuanya itu yas'alunaka, itu perdebatan Rasulullah dengan orang-orang non-muslim. Apakah Rasulullah menghindar meskipun mereka blunder? Kan tidak, tetap didakwahi oleh Rasulullah gitu loh. Nah, kok malah kita dikatain nenek moyang katanya. Lucu itu, Bang. Itulah mungkin dia terhasut kali, terhasut sama orang seberang gitu. Ya, saya mau klarifikasi dulu nanti sama beliau. Kalau klarifikasi tidak bisa, ya otomatis mau tidak mau, ya kalau beliau mendukung mereka, ya akan berhadapan dengan kita. Ya sudah gitu aja. Ya, mantap Ustaz Fahmi. Oke, silakan Bang Neflos untuk doa. Ayo, Neflos doa. Baik. Tuan-tuan guru sekalian, teman-teman, saudara seiman, mari kita sejenak kita doakan salah satu saudara kita, yaitu Abdullah Honorius Rashid yang sedang dicoba oleh Allah Ta'ala. Semoga itu nanti bisa menjadikan beliau semakin mulia di hadapan Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami memohon dan meminta kepadamu, ya Allah, berikanlah kesehatan, berikanlah kebaikan kepada akhi Abdullah Honorius Rashid, ya Allah. Amin. Sesungguhnya ya Allah, Engkau tidak akan menguji hambamu di luar batas kemampuannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya Engkaulah yang menciptakan penyakit, Engkau juga yang memberikan penawarnya, ya Allah. Sesungguhnya tidak ada makhluk yang kuasa, melainkan Engkaulah yang maha kuasa, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, jadikanlah hambamu itu sehat tubuhnya, sehat jiwanya, sehat fikirannya, ya Allah, agar bisa bersama-sama dengan kami menjalankan ibadah suci di bulan suci, bulan Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tetapkanlah di dalam diri kami iman dan Islam, agar senantiasa kami terhindar dari musibah. Bagi kami sungguhlah musibah terbesar adalah ketika kami menjadi orang-orang yang merugi. Lalu demikian datanglah azabmu yang betul-betul pedih, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, matikanlah kami dalam keadaan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, sehatkanlah kami semua, ya Allah. Jagalah iman kami, ya Allah. Senantiasa berikanlah hidayah kepada kami, ya Allah, agar kami tetap terus bisa berjuang, ya Allah, memperjuangkan agama yang Engkau ridhai ini, ya Allah, agama yang Engkau rahmati ini, ya Allah, yaitu agama Islam, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak pakai foto-fotonya Zuma. Iya. Mungkin dia pemanasan kali ya. Zuma dapat 2,5K. Aku lihat pihak Kristen ini nilainya 50 dasar.